Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sohib ADD Nugraha yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Kali ini kita akan belajar Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Pembahasan Sirah Nabawiyah ini saya kutip dari buku Ar-Rahiq Al-Makhtum karya penulis Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Baiklah sahib ADD Nugraha yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, kita masuk pada bahasan pertama di Sirah Nabawiyah, yaitu mengenai letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya. Pada hakikatnya, Sirah Nabawiyah merupakan gambaran risalah, misi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah. Gambaran risalah yang amat menawan dan sempurna ini tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali setelah melakukan komparasi antara latar belakang risalah ini, yakni risalah Nabawiyah, dan implikasi-implikasinya. Sohib yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, berangkat dari sinilah kita merasa perlu mengemukakan suatu pasal yang berbicara seputar kaum-kaum Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang situasi dan kondisi saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Posisi bangsa Arab, kata Al-Arab atau kata Arab menggambarkan perihal padang pasir Sahara, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanaman di dalamnya. Sejak periode-periode terdahulu, lafaz Arab atau Arab ini ditujukan kepada Jazirah Arab, sebagaimana ia juga ditujukan kepada suatu kaum yang menempati tanah tersebut, lalu mereka menjadikannya sebagai tanah air mereka. Jazirah Arab dari arah barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian besar dari negeri Irak bagian selatan. Dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia, dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian dari negeri Irak, terlepas dari adanya perbedaan dalam penentuan batasan ini. Luasnya diperkirakan antara 1 juta mil persegi hingga 1.300.000 mil persegi. Sohib yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Jazirah Arab memiliki peran yang amat menentukan karena letak alami dan geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi padang Sahara dan gurun pasir dari seluruh sisinya. Karena kondisi seperti inilah, Jazirah Arab menjadi benteng yang kokoh yang seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah, mencengkramkan pengaruh serta wibawa mereka. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab hidup bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu. Padahal mereka bertetangga dengan dua imperium raksasa saat itu dan tidak mungkin dapat menghadang serangan-serangan mereka andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh tersebut. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di antara benua-benua yang sudah dikenal di dalam dunia lama dan menyambung dengannya pada tapal batas daratan dan lautan. Sisi barat lautnya merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Arah timur laut merupakan kunci masuk menuju benua Eropa, dan arah timurnya merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa asing, Asia Tengah dan Timur Jauh, serta mencapai ke India dan Cina. Demikian pula, setiap benua lautnya bertemu dengan Jazirah Arab. Setiap kapal dan bahtera laut yang berlayar tentu akan bersandar di pangkalannya. Karena letak geografisnya seperti itu pula, hingga arah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh bagi berbagai suku bangsa dan pusat pertukaran niaga.
peradaban, agama, dan seni. Berikutnya kita akan bahas mengenai kaum-kaum Arab. Para sejarawan membagi kaum-kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian, yaitu pertama, Arab Ba'idah. Apa itu Arab Ba'idah? Arab Ba'idah yaitu kaum-kaum Arab kuno yang sudah punah dan tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka, seperti Ad, Thamud, Tosem, Judais, Imlaq, bangsa raksasa, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada yang disebut dengan Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan, atau disebut pula dengan Arab Qahtaniyah, Arab Qahtaniyah. Yang ketiga, selain Arab Ba'idah, Arab Aribah, ketiga ada yang disebut bagian dengan Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah, Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran Arab Aribah, kaum Qahtan, adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan anak kabilah, marga. Yang terkenal darinya ada 2 kabilah. Apa saja? Yaitu pertama, Himyar. Anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Zaid al-Jumhur, Qudo'ah, dan Sakasik. Yang kedua, Kahlan. Anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Hamadan, Anmar, Toyi', Madhaj, Kindah, Lakham, Judham, Azad, Aus, Khazraj, dan anak cucu dari Jafnah yang merupakan para raja di Syam serta lain-lainnya. Anak-anak kabilah marga Kahlan banyak yang pergi meninggalkan Yaman lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah. Ada yang mengatakan bahwa kepergian mereka terjadi menjelang banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan akibat tekanan dari bangsa Romawi dan dikuasainya jalur perdagangan laut oleh mereka. Dilumpuhkannya jalur darat serta keberhasilan mereka menguasai Mesir dan Syam. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kepergian mereka setelah terjadinya banjir besar tersebut merupakan hal yang tidak dapat disangkal bahwa di samping apa yang telah disebutkan tadi, telah terjadi persaingan antara marga-marga Kahlan dan marga-marga Himyar yang berujung pada hengkangnya marga-marga Kahlan. Hal ini terbukti bahwa marga-marga Himyar tetap eksis di sana, sedangkan marga-marga Kahlan hengkang dari sana. Marga-marga Kahlan yang meninggalkan Yaman bisa dibagi menjadi 4 golongan. Pertama adalah Azad. Mereka meninggalkan Yaman setelah mengikuti pendapat pemuka dan sesepuh mereka, Imran bin Amr Muzayqiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu menempuh arah utara dan timur. Berikut rincian tempat-tempat yang terakhir pernah mereka tinggali serta perjalanan mereka tersebut. Tha'labah bin Amr dari Al-Azad pindah menuju Hijaz, lalu menetap di antara tempat yang bernama Tha'labiyah dan Abiqar. Setelah anaknya dewasa dan kekuasaannya menguat, dia beranjak menuju Madinah, menetap dan bertempat tinggal di sana. Di antara anak keturunan Tha'labah ini adalah Aus dan Khazraj, yaitu 2 orang anak dari Harithah bin Tha'labah. Di antara keturunan mereka tersebut ada yang berpindah dan menetap di kawasan Hijaz, yaitu Harithah bin Amr, dialah Khuza'ah, dan anak keturunannya, hingga kemudian singgah di Mar Az-Zahran, lalu menguasai tanah suci dan mendiami Makkah serta mengekstradisi penduduk aslinya, suku-suku Jurhum. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman, lalu menetap di sana bersama anak-anak keturunannya, yaitu Azad Oman. Kabilah-kabilah lainnya, yaitu kabilah-kabilah Nasr bin Al-Azad, menetap di Tuhamah. Mereka ini lebih dikenal dengan nama Azad Shanwah. Jafnah bin Amr berangkat menuju ke wilayah Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya,
Dialah bapak para raja Al-Ghassasina. Kata Al-Ghassasina tersebut merupakan sumber air di Hijaz yang dikenal dengan nama Ghassan. Sebelum pindah ke wilayah Syam, mereka ini pernah singgah di sana terlebih dahulu. Yang kedua adalah Lakhm dan Judham. Mereka pindah ke bagian timur dan utara. Di bagian Lakhm ini terdapat seorang yang bernama Nasr bin Rabi'ah. Dia adalah bapak raja-raja Al-Manadhirah di Hirah. Yang ketiga, Bani Tayyi'. Setelah perjalanan yang dilakukan oleh Azad, mereka pindah ke arah utara hingga singgah di kawah dua bukit, Aja dan Salma, dan akhirnya tinggal di sana sehingga kedua gunung tersebut kemudian dikenal dengan nama dua gunung Tayyi'. Yang keempat adalah Kindah. Mereka singgah di Bahrain, kemudian mereka terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Agaknya mereka mengalami cobaan yang sama seperti ketika berada di Bahrain. Mereka kemudian mampir di Najd. Di sana mereka membentuk pemerintahan besar dan diperhitungkan, namun pemerintahan itu demikian cepat tumbang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ada lagi satu kabilah dari suku Himyar, yaitu Qudo'ah. Terlepas dari masih diperselisihkan penisbatannya kepada Himyar yang meninggalkan Yaman dan bermukim di daerah pedalaman As-Samawah yang terletak di pinggiran Irak. Adapun Arab Musta'ribah, sahib yang Allah muliakan, Arab Musta'ribah itu nenek moyang mereka yang tertua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah kota yang disebut Ar. Kota ini terletak di tepi barat sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Penggalian dan pengeboran yang telah dilakukan para arkeolog telah mengungkap secara rinci latar belakang kota ini dan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam, serta kondisi religius dan sosial yang ada di negeri itu. Sebagaimana diketahui, Ibrahim alaihissalam telah berhijrah dari sana menuju Haran atau Hirran. Setelah itu menuju ke Palestina yang kemudian beliau jadikan sebagai markas dakwah beliau. Beliau banyak melakukan perjalanan ke pelosok negeri ini dan selainnya. Beliau pernah sekali mengunjungi Mesir. Kemudian sebutan bagi penguasa Mesir atau sering disebut Ramses, kala itu berupaya untuk memperdaya dan berniat buruk terhadap istri beliau, Sarah. Namun Allah membalas tipu dayanya dan menjadikannya senjata makan tuan. Maka tersadarlah Fir'aun betapa kedekatan hubungan Sarah dengan Allah hingga akhirnya ia jadikan anaknya Hajar sebagai abdi Sarah. Hal itu dia lakukan sebagai ungkapan pengakuannya terhadap keutamaan Sarah. Kemudian dia, Hajar, dikawinkan oleh Sarah dengan Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Sementara dari hasil pernikahan barunya dengan Hajar tersebut, Allah menganugerahinya anak bernama Ismail. Sarah terbakar api cemburu karenanya, sehingga memaksa Ibrahim untuk mengasingkan Hajar dan putranya yang masih kecil, Ismail. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang gersang dan tandus di sisi Baitul Haram, yang saat itu hanyalah tanah tinggi berupa gundukan-gundukan yang bila mana air bah datang, ia akan mengalir di sisi kanan dan sisi kirinya. Beliau lalu menempatkan mereka berdua di dalam tenda di atas mata air Zam-Zam bagian atas masjid. Pada saat itu tak ada seorang pun yang tinggal di Makkah dan tidak ada pula mata air. Beliau meletakkan di dekat mereka berdua kantong kulit yang berisi kurma dan wadah air. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina. Berselang beberapa hari kemudian, bekal dan air pun habis. Sementara di tempat itu tidak ada mata air yang mengalir. Ketika itulah tiba-tiba mata air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua hingga batas waktu tertentu. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap.
Suatu kabilah dari Yaman, yaitu Jurhum kedua, datang setelah itu dan bermukim di Makkah atas izin dari ibu Ismail. Ada yang mengatakan mereka sebelumnya berada di lembah-lembah di pinggir kota Makkah. Sedangkan riwayat Al-Bukhari telah menegaskan bahwa mereka singgah di Makkah setelah kedatangan Ismail, yakni sebelum Ismail menginjak remaja. Juga dikatakan bahwa mereka sudah biasa melewati lembah ini Makkah sebelum itu. Dari waktu ke waktu, Ibrahim selalu mengadakan perjalanan ke Makkah untuk mengetahui keadaan keluarga yang ditinggalkannya. Dalam hal ini tidak diketahui berapa kali perjalanan tersebut terjadi. Namun, beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya hanya mencatat 4 saja dari perjalanan tersebut. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Dia telah memperlihatkan kepada Ibrahim dalam mimpinya seolah-olah dia menyembelih anaknya Ismail. Maka beliau langsung melaksanakan perintah ini sebagaimana dalam firman-Nya di surat As-Saffat ayat 103 sampai dengan 107. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Surat As-Saffat ayat 103 sampai dengan 107. Disebutkan di dalam perjanjian lama kitab Kejadian bahwa umur Ismail lebih tua 13 tahun dari Ishak. Alur cerita ini mendukung statement bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah mengupas keseluruhan kisah ini. Minimal kisah ini mengandung 1 kali perjalanan sebelum Ismail menginjak remaja. Sedangkan 3 kisah lainnya telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu'. Ringkasnya, ketika Ismail menginjak remaja dan telah belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum serta membuat mereka tertarik kepadanya, mereka kemudian mengawinkannya dengan salah seorang dari wanita suku mereka. Setelah itu ibu Ismail pun meninggal dunia. Suatu saat muncul keinginan Ibrahim untuk menengok keluarga yang ditinggalkannya, dan datanglah ia setelah pernikahan tersebut. Namun beliau tidak menjumpai Ismail, lalu bertanya kepada istrinya perihal suaminya Ismail dan kondisi mereka berdua. Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang serba sulit. Ibrahim menitip pesan kepadanya untuk mengatakan kepada Ismail supaya mengganti palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Dia pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu Putri Maldod bin Amr, sesepuh dan pemuka kabilah Jurhum, menurut pendapat kebanyakan sejarawan. Ibrahim datang lagi setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, namun tidak bertemu dengannya. Akhirnya beliau kembali ke Palestina setelah menanyakan kepada istri Ismail perihal suaminya dan kondisi mereka berdua. Istrinya memuji kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berdua. Karenanya Ibrahim menitip pesan agar Ismail membiarkan palang pintu rumahnya. Ibrahim datang lagi untuk ketiga kalinya dan berhasil bertemu dengan Ismail yang saat itu sedang merawat anak panahnya di bawah sebuah tenda besar di dekat Zamzam.
Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail segera menyongsongnya dan keduanya pun saling melepas rindu. Pertemuan ini terjadi setelah masa yang sekian lama di mana amat jarang ada seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut dapat bersabar untuk tidak bersua dengan anaknya. Begitu pula lah sikap yang ditampakkan oleh Ismail, seorang anak yang berbakti dan salih. Pada pertemuan kali ini, mereka berdua membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Kemudian Ibrahim pun mengumumkan kepada khalayak manusia agar melakukan haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dari perkawinannya dengan putri Madad, Ismail dikaruniai oleh Allah sebanyak 12 orang anak yang semuanya laki-laki, yaitu Nabit atau Nabayut, Qoidar, Adba'il, Mibsham, Mishma, Duma, Misha, Hidad, Yutma, Yatur, Nafis, dan Qaidaman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Makkah untuk beberapa lama. Mata pencaharian pokok mereka adalah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya kabilah-kabilah ini menyebar ke berbagai penjuru jazirah dan bahkan hingga keluar jazirah. Kemudian secara bertahap kondisi mereka seakan tenggelam di bawah zaman, kecuali anak cucu dari Nabit dan Qoidar. Peradaban kaum Al-Anbat, yaitu anak cucu Nabit, mengalami kemajuan pesat di bagian utara Hijaz. Mereka mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan dipatuhi oleh para penduduk daerah-daerah di pinggirannya, lalu menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun yang mampu melawan mereka hingga datanglah pasukan Romawi yang kemudian berhasil menghancurkan mereka. Sekelompok peneliti lebih condong berpendapat bahwa raja-raja dari keluarga besar Ghassan, termasuk juga kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, bukan berasal dari rumpun keluarga besar Qahtan, tetapi berasal dari rumpun keluarga besar Nabit bin Ismail dan sisa-sisa keturunan mereka yang berada di kawasan tersebut. Imam Al-Bukhari lebih condong kepada pendapat tersebut, sedangkan Imam Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa suku Qahtan berasal dari rumpun keluarga besar Nabit. Adapun anak keturunan Qoidar bin Ismail masih menetap di Makkah, beranak pinak di sana hingga lahirlah darinya Adnan dan anaknya Ma'ad. Dari dialah orang-orang Arab Adnaniyah menisbatkan nasab mereka. Adnan adalah kakek ke-21 dalam silsilah keturunan Nabi SAW. Terdapat riwayat bahwa Nabi SAW jika menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti sampai di situ sambil bersabda, "Para ahli silsilah nasab telah berdusta." Lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama berpendapat bolehnya melanjutkan nasab di atas Adnan dan menganggap lemah, mendoifkan hadis yang disinggung di atas. Menurut mereka berdasarkan penelitian yang detail, yang rinci, sesungguhnya antara Adnan dan Ibrahim alaihissalam terdapat 40 generasi. Anak suku Ma'ad, yaitu keturunan Nizar, telah berpencar ke mana-mana. Menurut suatu pendapat, Ma'ad tidak memiliki anak selain Nizar. Nizar memiliki 4 orang anak yang kemudian bercabang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Sedangkan dari Rabi'ah lahir Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 putra Wa'il yaitu Bakar dan Taglib, Hanifah dan lainnya. Sedangkan kabilah Mudhar bercabang menjadi 2 kelompok besar yaitu Qais Ailan bin Mudhar dan marga-marga Ilyas bin Mudhar. Dari Qais Ailan muncul Bani Sulaim, Bani Hawazin dan Bani Gotofan. Kemudian dari Gotofan muncul Abs, Zubiyan,
Ashja' dan Ghani bin Asar. Dari Ilyas bin Mudhar muncul pula Tamim bin Murrah, Hudzail bin Mudrikah, Hudzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dan dari Kinanah muncul Quraisy, yaitu anak cucu Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah. Di antara yang terkenal adalah Jumh, Sahm, Adi, Makhzum, Taim, Zahrah, dan marga-marga Qusay bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdu Manaf bin Qusay. Sedangkan dari Abdu Manaf terdapat 4 anak, Abdu Syams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Dari keluarga Hashim inilah Allah pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaila, wastafa min waladi Ismaila Kinanah, wastafa min bani Kinanata Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashimin, wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak cucu Ibrahim, memilih Kinanah dari anak cucu Ismail, memilih Quraisy dari anak cucu Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha khalaqal khalqa faja'alani min khairi firaqihim wa khairil fariqain. Thumma takhayyara al-qabail faja'alani min khairil qabilah. Thumma takhayyara al-buyuta faja'alani min khairi buyutihim. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, lalu Dia menjadikanku sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik 2 golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku bagian dari kabilah sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Setelah anak-anak Adnan beranak pinak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, menjelajahi tempat-tempat yang banyak curah hujannya dan ditumbuhi oleh rerumputan. Abdul Qais dan marga-marga Bakar bin Wa'il serta marga-marga Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bergerak menuju Yamamah dan singgah di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wa'il mendiami sepanjang tanah jazirah, mulai dari Yamamah, Bahrain, Saif Khazimah, hingga mencapai laut, kemudian pinggiran tanah bebas Irak, terus ke Al-Ablah hingga Haita. Taglib menetap di jazirah dekat kawasan Efrat. Di antaranya terdapat marga-marga yang pernah menjadi tetangga kabilah Bakar, sedangkan Bani Tamim menetap di daerah pedalaman Basrah. Bani Sulaim menetap dekat Madinah, dari lembah Wadi Al-Qura hingga ke Khaybar, terus ke bagian timur Madinah mencapai batas 2 bukit hingga berakhir di kawasan perbukitan Harrah. Sementara Thaqif menetap di Taif, sedang Hawazin menetap di timur Makkah di pinggiran Autos, yaitu dalam perjalanan antara Makkah dan Basrah. Dan Bani Asad berdomisili di sebelah timur Taima dan sebelah barat Kufah. Di antara tempat domisili mereka dengan Taima adalah perkampungan Buhtur dari suku Tayyi'. Sedangkan jarak antara mereka dan Kufah sejauh perjalanan 5 hari. Ada lagi suku Dzubyan yang bermukim di dekat Taima menuju arah Hauran.
Di Tihamah tersisa beberapa marga Kinanah, sedangkan di Makkah tinggal marga-marga Quraisy. Mereka hidup bercerai-berai tanpa ada sesuatu yang menyatukan mereka, hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang pertama kali menyatukan mereka dan membentuk satu komunitas yang bisa mengangkat kedudukan dan martabat mereka. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan muliakan, itulah bahasan mengenai letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya. Kemudian tadi kita sudah bahas kaitan dengan posisi bangsa Arab, kaum-kaum Arab, ya, dan seterusnya, ya. Tadi sudah diungkapkan mengenai Arab. Jadi yang penasaran tentang letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya, posisi bangsa Arab dan seterusnya, itu bisa Anda baca lebih dalam lagi di buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sekarang kita masuk kepada bahasan mengenai lembaga pemerintahan dan keemiran di Jazirah Arab. Manakala kita hendak membicarakan kondisi bangsa Arab sebelum Islam, maka kami memandang perlu untuk membuat miniatur sejarah pemerintahan, keemiran, imarah, aliran-aliran dan agama-agama yang berkembang di kalangan bangsa Arab agar lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi yang tengah bergejolak saat kemunculan Islam. Nah, di saat terbitnya matahari Islam, para penguasa di Jazirah Arab bisa dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, raja-raja bermahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki independensi. Yang kedua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa sama, seperti kekuasaan para raja. Mayoritas mereka memiliki independensi penuh, namun boleh jadi sebagian mereka bersubordinasi dengan raja bermahkota. Raja-raja yang bermahkota tersebut adalah raja-raja Yaman, raja-raja kawasan Syam, keluarga besar Ghassan, dan raja-raja Hirah. Sedangkan penguasa-penguasa selain mereka di Jazirah Arab tidak memiliki mahkota. Berikutnya kita masuk pada bahasan tentang pemerintahan di Yaman. Di antara suku bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Keberadaan dan peran mereka berhasil diketahui berkat penemuan fosil Aur yang diperkirakan sudah ada sejak 25 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban, pengaruh serta perluasan pemerintahan mereka dimulai 11 abad sebelum Masehi. Klasifikasi periode pemerintahan mereka dapat diperkirakan sebagai berikut. Pertama, antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Mu'ainiyah. Sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba dengan ibu kotanya Sorwah yang puing-puingnya terletak sekitar 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib dan berjarak 142 km arah timur kota Son'a yang dikenal dengan sebutan Kharibah. Pada periode mereka lah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib dan memiliki peran besar dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah pemerintahan kaum Saba ini telah sampai ke tingkatan aneksasi terhadap kawasan di dalam dan luar negeri Arab. Yang kedua, antara tahun 620 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Saba dan julukan Mukrib mereka tanggalkan untuk kemudian hanya dikenal dengan raja-raja Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, menggantikan Sorwah. Puing-puing kota Ma'rib dapat dijumpai pada jarak 192 km dari arah timur Son'a. Yang ketiga, dari tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi,
Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah pertama, sebab kabilah Himyar telah memisahkan diri dari kerajaan Sabah dan menjadikan kota Raidan sebagai ibu kotanya, menggantikan Ma'rib. Kemudian kota Raidan dikenal dengan nama Zoffar. Puing-puingnya dapat ditemukan di sebelah bukit yang memutar dekat Yarim. Pada periode ini, mereka mulai jatuh dan mengalami kemerosotan serta kerugian besar dalam perdagangan yang mereka lakukan. Di antara penyebabnya adalah beberapa faktor. Pertama, dikuasainya kawasan utara Hijaz, saat ini disebut dengan Al-Batra, oleh etnis Anbaut. Kata ini sekarang digunakan untuk menyatakan percampuran antara etnis selain Arab. Kedua, berhasilnya bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut setelah sebelumnya mereka berhasil menaklukkan Mesir, Syria, dan bagian utara kawasan Hijaz. Ketiga, adanya persaingan antar kabilah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencarnya keluarga besar suku Qahtan, Ali Qahtan, dan hijrahnya mereka ke negeri-negeri nun jauh. Yang keempat, dari tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Pada periode ini, dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah kedua. Pada periode ini, kerusuhan-kerusuhan dan berbagai peristiwa silih berganti melanda mereka. Tindakan kudeta-mengkudeta terjadi secara beruntun, demikian pula perang saudara. Kondisi ini membuat mereka menjadi santapan empuk bagi kekuasaan asing yang selalu mengintai hingga kemudian mengakhiri kemerdekaan yang pernah mereka reguk. Begitu pula pada periode ini, bangsa Romawi berhasil memasuki kota Aden. Dan atas bantuan mereka, untuk pertama kalinya bangsa Habasyah, Ethiopia, berhasil menduduki negeri Yaman, yaitu tahun 340 Masehi. Hal itu dapat mereka lakukan dengan memanfaatkan persaingan yang terjadi antara dua kabilah, Hamadan dan Himyar. Pendudukan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kemudian negeri Yaman memperoleh kemerdekaannya, akan tetapi mulai timbul keretakan pada bendungan Ma'rib hingga mengakibatkan terjadinya banjir besar seperti yang disebutkan oleh Al-Quran dengan istilah Sailul Arim, yaitu pada tahun 450 atau 451 Masehi. Itulah peristiwa besar yang berkesudahan dengan runtuhnya peradaban dan bercerai-berainya suku bangsa mereka. Pada tahun 523 Masehi, Dzunwas, seorang yang berdarah Yahudi, memimpin penyerangan yang keji terhadap penduduk Najran yang beragama Nasrani dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Nasrani. Karena mereka menolak, maka dia memerintahkan agar parit-parit besar digali. Lalu mereka dilemparkan ke dalam api yang sudah dinyalakan di dalamnya hidup-hidup. Hal inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Buruj melalui firman Allah, Qutila ashabul ukhdud, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, hingga akhir surat. Kejadian inilah yang menyebabkan timbulnya dendam Nasrani yang menggebu-gebu di bawah komando pemegang Imperium Romawi untuk menaklukkan dan memperluas daerah kekuasaan terhadap negeri Arab. Mereka memprovokasi orang-orang Habasyah, Ethiopia, dan menyiapkan armada laut untuk mereka, sehingga bergabunglah sebanyak 70.000 personil tentara dari Habasyah. Mereka untuk kedua kalinya berhasil menduduki negeri Yaman di bawah komando Aryab pada tahun 525 Masehi. Kemudian Raja Habasyah mengangkatnya, dia menjadi penguasa di sana, hingga kemudian dibunuh oleh Abrahah bin As-Sobbah al-Ashram, salah seorang komandan tentaranya sendiri pada tahun 549 Masehi. Dia kemudian mengambil alih pemerintahan menggantikan Aryad setelah meminta restu Raja Habasyah. Abrahah inilah
yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam pentas sejarah, dia dan bala tentaranya dikenal dengan pasukan penunggang gajah, Ashabul Fil. Sepulangnya dari sana menuju Son'a, dia tewas dan digantikan oleh kedua anaknya secara bergantian. Kedua-duanya ini malah menjadi penguasa yang lebih otoriter dan sadis dari bapak mereka sendiri. Setelah peristiwa perang gajah tersebut, penduduk Yaman meminta bala bantuan kepada orang-orang Persia, lalu melakukan perlawanan terhadap pasukan Habasyah, sehingga mereka pada akhirnya dapat mengusir orang-orang Habasyah tersebut dari negeri Yaman dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 575 Masehi di bawah komando seorang yang bernama Ma'di Yakrib bin Saif Dhi Yazin al-Himyari. Mereka kemudian mengangkatnya menjadi raja mereka. Ma'di Yakrib ternyata masih mempertahankan sejumlah orang-orang Habasyah guna menjadi pelayan baginya dan mengiringi perjalanan-perjalanannya. Akibatnya, suatu hari mereka berhasil merencanakan pembunuhan terhadapnya. Dengan kematiannya ini, berakhirlah tampuk kekuasaan dari dinasti Dhi Yazin. Untuk itu, Kisra mengangkat seorang pelaksana pemerintahan dari bangsa Persia di Son'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah konfederasi kerajaan Persia. Kepemimpinan orang-orang Persia atas negeri Yaman terus berlanjut hingga era kepemimpinan orang Persia terakhir yang bernama Badzan, yang memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini, berakhir pulalah tampuk pemerintahan kerajaan Persia atas negeri Yaman. Berikutnya kita akan bahas tentang pemerintahan di wilayah Hirah. Kerajaan Persia menganeksasi negeri Irak dan wilayah sekitarnya sejak mereka berhasil disatukan oleh Cyrus the Great 557 sampai 529 sebelum Masehi. Sejak itu tidak ada yang mampu menentang mereka hingga muncul Alexander dari Macedonia, pada tahun 326 sebelum Masehi yang mampu mengalahkan Dara I, raja mereka, dan mencerai-beraikan persatuan mereka. Akibatnya negeri mereka menjadi terkotak-kotak dan dipimpin oleh para raja yang dikenal dengan Muluk at-Tawaif, raja-raja kelompok golongan. Mereka terus bertahta atas negeri-negeri tersebut secara terbagi-bagi hingga tahun 230 Masehi. Pada era kekuasaan Muluk at-Tawaif inilah orang-orang dari kabilah Qahtan berhijrah dan kemudian mendiami sebagian daerah perkampungan di Irak. Kemudian mereka disusul oleh duyun-duyun dari keturunan Adnan yang juga berhijrah dan berduyun-duyun menjejali mereka hingga berhasil menempati sebagian dari jazirah yang terletak di kawasan Sungai Efrat. Bangsa Persia kembali menjadi kuat untuk kedua kalinya pada era Ardashir, pendiri dinasti Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan berhasil menguasai bangsa Arab yang bermukim di wilayah tapal batas kekuasaannya. Dan ini merupakan salah satu sebab mengungsinya orang-orang dari suku Qudo'ah ke Syam dan tunduknya penduduk Hirah dan Anbar terhadap kekuasaannya. Pada era Ardashir, Judzaimah Al-Waddah masih berkuasa atas Hirah, dan kemudian seluruh penduduk dari suku Rabi'ah dan Mudhar yang menempati pedalaman Irak dan Jazirah Arab. Hal ini membuat Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk menyerang wilayah tapal batas kekuasaannya tersebut, kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka bangsa Arab sebagai kaki tangan, tetapi memiliki kefanatikan terhadapnya
mendukung dan membelanya. Dari sisi yang lain, dia juga sewaktu-waktu dapat memanfaatkan bantuan mereka untuk melawan para raja Romawi yang dia takuti. Di samping itu, agar orang Arab dari Irak berhadap-hadapan dengan orang Arab dari Syam yang sudah menjadi boneka para raja Romawi. Satu hal lagi, bahwa pada Raja Hirrah masih tersisa 1 batalion dari pasukan Persia untuk diperbantukan melawan kalangan Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Judzaimah meninggal dunia sekitar tahun 268 Masehi. Kita lanjut ya, masih lanjut? Masih ingin lanjut? Insya Allah. Insya Allah. Ya, kita masuk ke sepeninggal Judzaimah. Sepeninggal Judzaimah, Amr bin Adi bin Nasr al-Lakhmi kemudian menjadi penguasa atas Hirrah dan Anbar, yaitu dari tahun 268 Masehi hingga tahun 288 Masehi. Dia adalah raja pertama dari dinasti Lakhmi pada era Kisra Sabur bin Ardashir. Kekuasaan dinasti Lakhmi terus berlanjut atas wilayah Hirrah hingga bertahtanya Qabbaz bin Fairuz 448 hingga 531 Masehi. Pada era kekuasaannya muncullah seseorang yang bernama Mazdak yang melegalkan permisivisme, gaya hidup serba boleh. Tindakannya ini diikuti juga oleh Qabbaz dan mayoritas rakyatnya. Qabbaz kemudian mengirim utusan kepada Raja Hirrah, yaitu Al-Mundhir bin Ma'us Sama pada tahun 512 sampai 554 Masehi dan mengajaknya untuk memilih paham ini dan menjadikannya sebagai way of life. Jadi sebagai gaya hidup nih ya. Namun Al-Mundhir menolak ajakan itu demi menjaga martabat dan harga diri, sehingga Qabbaz mencopotnya dan menggantikannya dengan Al-Harith bin Amr bin Hajar Al-Kindi yang merespon ajakan kepada Mazdakisme tersebut. Qabbaz kemudian diganti oleh Kisra Anushirwan 531 sampai 578 Masehi yang sangat anti terhadap paham tersebut. Karenanya dia membunuh Mazdak dan para pengikutnya serta mengangkat kembali Al-Mundhir sebagai penguasa atas Hirrah. Sementara itu, dia terus memburu Al-Harith bin Amr, akan tetapi dia meminta perlindungan kepada kabilah Kalb hingga meninggal di tengah mereka. Sepeninggal Al-Mundhir bin Ma'us Sama, kekuasaan tersebut dipegang oleh anak keturunannya hingga sampai ke tangan An-Nu'man bin Al-Mundhir. Dialah orang yang mendapatkan kemarahan Kisra akibat siasat adu domba yang direkayasa oleh Zaid bin Adi al-Ibadi. Kisra akhirnya mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk memburunya. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, kepala suku Ali Syaiban, seraya menitipkan kepadanya keluarga dan harta bendanya. Setelah itu, dia menghadap Kisra yang langsung menjebloskannya ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Setelah itu, Kisra mengangkat Iyas bin Qabishah At-Toi sebagai penggantinya menjadi penguasa Al-Hirrah dan memerintahkannya untuk mengirimkan utusan kepada Hani bin Mas'ud agar memintanya untuk menyerahkan titipan yang ada padanya. Namun Hani menolaknya demi menjaga harga diri dan martabat. Bahkan dia memaklumatkan perang melawan raja. Selang berapa saat tibalah para panglima Kisra beserta batalion-batalionnya dalam barisan pasukan Iyas tersebut, sehingga kemudian terjadilah suatu pertempuran yang amat dahsyat antara kedua pasukan itu di sebuah tempat yang bernama Dziqar. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh suku Bani Syaiban, di mana Hani sebagai kepalanya, sementara Persia mengalami kekalahan yang sangat memalukan.
Ini adalah kemenangan pertama bagi bangsa Arab terhadap bangsa asing. Ada riwayat yang menyatakan bahwa hal itu terjadi tak berapa lama setelah kelahiran Nabi SAW, sebab beliau lahir 8 bulan setelah berkuasanya Iyas bin Qabisah atas Hirah. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hirah dari bangsa Persia yang bernama Azadbah, yang memerintah selama 17 tahun, 614 sampai 631 Masehi. Pada tahun 632 Masehi, tampuk kekuasaan di sana kembali dipegang oleh Ali Lakham. Di antara rajanya adalah Al-Mundhir bin An-Nu'man yang bergelar Al-Ma'rur. Umur kekuasaannya tidak lebih dari 8 bulan, sebab kemudian berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin di bawah komando Panglima Khalid bin Al-Walid. Ini masih panjang. Nanti insya Allah kita lanjutkan bahasan berikutnya ya, mengenai pemerintahan di wilayah Syam. Ini menarik ya, pemerintahan di wilayah Syam. Masih kaitan bahasan tentang lembaga pemerintahan dan keemiran di Jazirah Arab. Tadi kita sudah bacakan pemerintahan di Yaman. Nah, nanti kita akan masuk kepada pemerintahan di wilayah Syam. Sementara kita cukupkan dulu bahasan kita seputar Sirah Nabawiyah yang saya kutip dari bukunya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum Bahath fi Sirah An-Nabawiyah Bilughatil Indonesia. Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir, dan ini sudah berbahasa Indonesia ya. Barakallahu fikum. Selamat menikmati perkumpulan ataupun selamat berkumpul bersama dengan keluarga, atau bagi Anda yang akan beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.